Ya, pemirsa, terima kasih masih kembali bersama kami di AIS Today langsung dari AIS Center Jakarta. Pemirsa, ada informasi selanjutnya apa ya? Informasi selanjutnya pemirsa terkait dengan seorang anggota BRIMOB yang tewas usai mobil yang dikendarainya ini tertimpa pohon tumbang di Kampung Cidahu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini ukuran pohon yang berukuran besar, pemirsa, membuat kendaraan ringsek parah di bagian kemudi. Petugas mengevakuasi pohon menggunakan alat berat dan mobil derek. Korban bernama Priyo Budi Harto merupakan anggota kepolisian Satuan Brimob Polda Jawa Barat. Saat kejadian, ia sedang dalam perjalanan menuju Bandung untuk mengikuti kegiatan kenaikan pangkat. Saat mobil melaju di tengah hujan deras, tiba-tiba sebuah pohon besar di pinggir jalan roboh dan menimpa bagian depan mobil. Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal di lokasi kejadian. Pada saat ada laporan seperti itu, kami langsung menuju ke TKP. Kemudian setelah tiba di TKP, kami langsung prepare dari peralatan, kemudian mengevakuasi korban, sampai ke mengevakuasi korban, dan alhamdulillah korban bisa dikeluarkan dari mobil yang terjepit. Ya, mengingat Indonesia ini penuh dengan pepohonan, ya memang musimnya juga pancaroba lagi masuk-masuknya nih. Betul, angin kencang, hujan, terus panas lagi. Untuk warga sekitar mungkin kalau melihat pohon-pohon yang sudah tua, ada berukuran besar, dan mungkin sudah agak goyang, segera harap dilaporkan pemirsa. Betul. Ya, nanti pohonnya mungkin akan ditindaklanjuti seperti mungkinnya dipangkas seperti itu. Betul. Dan menimbulkan korban jiwa. Siapapun bisa jadi korban loh, tidak hanya BRIMOB juga. Iya, jadi ini juga menjadi pengingat kepada pemirsa bahwa jangan juga parkir mobil di bawah pohon. Misalnya ya, karena ini bahaya. Tempat parkir sesuai ya. Sesuai dengan tempatnya. Ya. Baik, pemirsa, ini masih terkait dengan cuaca ya, Pram ya. Ini pemirsa, ada hujan deras yang mengguyur Kabupaten Serang ini menyebabkan banjir di jalur penghubung Bojonegoro dan juga Pulau Ampel. Ya, derasnya arus pemirsa menyeret dua sepeda motor milik warga yang sedang melintas. Motor lagi evakuasi. Dalam rekaman video amatir pemirsa, sejumlah warga berusaha menarik sepeda motor yang hampir terbawa arus. Satu unit sepeda motor berhasil dievakuasi, namun dua lainnya terbawa arus dan masuk ke dalam parit. Meski demikian, pengendara motor berhasil menyelamatkan diri. Banjir merendam ruas Jalan Raya Bojonegoro Pulau Ampel dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Jalan ini merupakan akses utama penghubung antar kecamatan dan kawasan industri. Diduga banjir akibat saluran drainase yang tersumbat material bekas aktivitas tambang seperti batu dan lumpur. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil temukan wisatawan yang dilaporkan tenggelam di pantai Sunset Pelabuhan Pelabuhan Ratu, maksud kami di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, ini korban ditemukan mengambang sejauh 2 km dari lokasi tenggelam. Empat wisatawan tergulung ombak saat berenang di pantai Sunset Karangpapak, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat lalu. 3 korban berhasil diselamatkan, sementara 1 korban lagi hilang. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pada Minggu siang. Saat ditemukan, korban bernama Jaki, warga Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan posisi tertelungkup mengambang di tengah laut dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan sejauh 2 km dari pertama kali korban hilang digulung ombak. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke darat untuk dilakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Korban kita temukan dengan jarak 2 nautical mile dari lokasi kejadian, lebih tepatnya di garis lurus pantai Kebon Kelapa, Karanghau, Kecamatan Cisolok. Selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Demikian, terima kasih. Jasad korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tebing setinggi kurang lebih dari 1 km ini di Kampung Cioma, Tasikmalaya, Jawa Barat ini longsor hingga menimpa petani yang sedang mencangkul sawah. 2 orang berhasil selamat pemirsa, 2 lainnya masih dalam pencarian. Izin melaporkan
Kejadian bencana alam longsor di perbatasan Kutawaringin Tinjau Waringin mengakibatkan 2 orang tertimbun. 6 petani tertimbun longsor saat sedang beristirahat usai beraktivitas di sawah di Kampung Ciamas, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini tadinya sawah tapi udah gak ada, hilang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim evakuasi gabungan. Saat kejadian, 4 warga yang seluruhnya berprofesi sebagai petani sedang beristirahat di area sawah. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah atas tebing, disusul dengan longsoran tanah hingga menimbun 2 orang yang berusia lanjut dan tak sempat menyelamatkan diri. Lokasi longsor berada di perbatasan Kutawaringin dan Tinjau Waringin. Ada terjadi tanah longsor, di mana di bawah tanah longsor itu bentuknya itu seperti lembah. Dari kanan dan kiri itu jatuh. Nah, di bawah itu ada 4 orang warga yang sedang bertani. Sedangkan yang 2-nya berhasil selamat, yang 2-nya diduga itu tertimbun dari longsoran tersebut. Nah, hari ini tadi saya bersama dengan BPBD, Tagana, dan masyarakat setempat, Satpol PP, TNI, Koramil juga datang ke lokasi mau melaksanakan evakuasi. Longsor yang terjadi berasal dari tebing dengan ketinggian diperkirakan mencapai ratusan meter. Material tanah yang menimbun korban memiliki kedalaman antara 5 hingga 6 meter, dengan panjang longsoran diperkirakan mencapai 1 kilometer. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. Ya, kali ini Pram dan juga pemirsa, banjir melanda sejumlah kecamatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini banjir terparah terjadi di wilayah Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga. 172 rumah ini terendam banjir. Sebanyak 172 rumah di bantaran Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terendam banjir setelah diguyur hujan selama 5 hari tanpa henti. Ketinggian air mulai 1 hingga 2 meter. Banjir mulai terjadi sejak hari Sabtu, namun ketinggian air makin parah sejak Minggu dini hari. Warga yang rumahnya terendam banjir mulai mengungsi menggunakan perahu karet ke posko yang didirikan di sepanjang jalan sekitar lokasi banjir. Tadi baru sampai di sini airnya. Tadi jam 3 baru bertambah ke cara terus. Sudah sampai berapa meter airnya? Yang di sini, ini kira-kira lebih 1 meter. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, Cornelius Supadang, mengungkapkan banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Banjir sudah menjadi langganan di wilayah Sungai Wanggu, namun terparah banjir kali ini sejak adanya kolam retensi yang dibangun pemerintah Kota Kendari. Untuk di Kaliwanggu ini, kakak sampai data tadi pagi itu kakak kurang lebih ada 103 kakak, kemudian 402 ya untuk jiwa yang terdampak di 4 RT yang ada di Kelurahan Lepo-Lepo ini, RT 14, 12, 10, dan RT 1. Nah, saat ini posko pengungsian dan dapur umum sudah didirikan di lokasi banjir. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Jalan Negara Trans Flores Maumere, Ende, Nusa Tenggara Timur terputus. Ini longsor mengakibatkan pemirsa 7 kabupaten terisolir. Longsor terjadi di jalur Trans Ende Maumere KM 56, Dusun Duan Dunggi Loo, Desa Lise, Puuk, Kecamatan Wolo, Nusa Tenggara Timur. Material tanah, pohon, dan batu menutup bahu jalan sehingga memutus arus lalu lintas. Petugas dari Danramil 160202 Wolowaru telah berkoordinasi dengan operator alat berat dari PUPR untuk membersihkan ruas jalan yang masih tertutup tanah longsor. Hingga saat ini, jalur KM 56 hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Petugas mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif dari Mone atau jalur Jope. Akibat kejadian ini, 7 kabupaten di Maumere terisolir. Dari Ende, Joni Nura, iNews melaporkan.
Kita menginformasikan banyak sekali terkait dengan bencana alam. Ini artinya lagi-lagi pengingat untuk pemirsa di rumah agar lebih berhati-hati, apalagi yang suka melakukan perjalanan lintas kabupaten ya, lintas provinsi. Atau yang mungkin sedang berlibur di pantai seperti mungkin kita tidak bisa memprediksi kapan musibah itu datang ya. Cuman seenggaknya kita sebagai manusia bisa mendeteksi sedikit gitu loh. Cuaca lagi nggak bagus nih, gelombangnya lagi tinggi nih, mungkin tidak melaut seperti itu. Atau lagi bertani seperti itu, mungkin kemarin habis hujan besar, tanah longsor, pergerakan tanah tidak tunda dulu, atau laporkan kalau ada terjadi pergerakan tanah atau retak-retakan tanah. Betul sekali, apalagi yang di kawasan-kawasan wisata ya, seperti air terjun dan lain sebagainya, lebih berhati-hati lagi. Dan pihak pengelola juga harus sigap nih, memberitahukan kepada pengunjung untuk berhati-hati lagi dalam mengisi liburan. Betul sekali. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Petugas damkar ini mengevakuasi seorang wanita yang terjebak di dalam lift di Tanjung Priok, Jakarta. Nah, ini sementara itu pemirsa, di Pasuruan, Jawa Timur, petugas berupaya membantu melepaskan kunci pengaman sepeda yang menyangkut di leher seorang bocah. Pemotong kunci di leher kok bisa. Lihat dek. Oh, emang nih dek. Petugas damkar berupaya melepaskan kunci pengaman sepeda yang menyangkut di leher bocah wanita berusia 8 tahun di Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Adik bisa. Tadi ya, mainan di leher ini. Dengan berhati-hati, petugas memotong kawat pengaman yang mengalung di leher bocah tersebut. Kejadian bermula saat bocah kelas 2 SD bernama Zaidah itu bermain kunci pengaman sepeda milik keluarganya dan mengalungkan di lehernya. Leher ini. Ini bawah. Bawah. Lu bunyinya. Ini buat Namun tiba-tiba kuncinya tidak bisa dilepas karena kuncinya hilang. Orang tua korban langsung membawa anaknya ke kantor damkar untuk mendapatkan pertolongan. Sementara itu di Jakarta Utara, petugas damkar mengevakuasi seorang perempuan yang terjebak di dalam lift di sebuah gedung kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pintu lift yang tertutup rapat berusaha dibuka paksa oleh petugas Gul Camat Sektor Papanggo, Tanjung Priok. Dengan menggunakan alat pembuka hidrolik, petugas perlahan-lahan berhasil membuka pintu lift dan korban pun berhasil keluar dengan selamat. Korban sempat terjebak di dalam lift tersebut sekitar setengah jam akibat lift tersebut sedang mengalami gangguan atau kerusakan. Evakuasi dilakukan setelah adanya laporan warga yang mengetahui adanya seorang perempuan yang terjebak di dalam lift. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Ayah dan juga pemirsa, nih kalau diperhatiin ya, sosok petugas damkar semakin kesini semakin disorot loh, karena mereka cepat tanggap jika masyarakat membutuhkan. Ya, selain cepat tanggap juga, tadi sepertinya masyarakat lebih mempercayakan mereka, dan yang duluan dipanggil adalah damkar, bukan polisi, bukan mungkin sosok petugas damkar psikolog, bisa apalagi ya, sekarang banyak yang curhat sama damkar ya. Iya, apapun bisa dipermasalahkan, diselesaikan oleh petugas damkar pemirsa. Mungkin petugas damkar juga bisa dibilang sebagai simbol solidaritas dan juga pengabdian untuk masyarakat gitu loh. Kita berikan apresiasi sebesar-besarnya buat petugas damkar, dan juga pemerintah mungkin bisa memberikan apresiasi lebih, menaikkan gaji damkar mungkin ya, atau kesejahteraan lainnya ya, tapi kita berikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah ya.